Borobudur berasal dari bahasa Sinhala Vara-Budur atau dalam bahasa Sanskerta Vara-Budarupa, yang berarti arca Buddha istimewa. Candi Borobudur memang arca Buddha istimewa. Candi ini dimaksudkan sebagai sebuah biara yang mengumpul segenap kebajikan Buddha atau Sugata Gunagana Vihara, atau juga sebagai sebuah himpunan dharma atau dharma vrendan. Khususnya sebagai himpunan ajaran kebenaran tertinggi atau agrasa dharma yang tak sembarang diajarkan para Buddha duniawi ke orang kebanyakan. Ajaran tiada taranya ini adalah obat mujarab bagi segala penyakit kehidupan. Ini amanat Raja Samaratunga dan putrinya, Pramodavardhani, seperti tertera di Prasasti Kayumungan yang juga adalah prasasti yang mengukuhkan Candi Borobudur. Pengukuhan dilakukan oleh Pangeran Putri Pramodavardhani pada tanggal 26 Mei tahun 824. Pujian-pujian di Prasasti Kayumungan yang dilekatkan kepada Raja Samaratunga dan Pangeran Putri Pramodavardhani dengan menggunakan istilah-istilah Mahajnana punya, Bhakti, dan Buddha Carita menjadi jelas maknanya bila keterangan di kitab Sanhyan Kamahayanikan dibaca secara saksama. Di kitab ini, istilah-istilah tersebut menunjukkan pencapaian spiritual tinggi. Kaitan ini sekaligus menguatkan pertalian antara Prasasti Kayumungan, kitab Sanhyan Kamahayanikan, dan Candi Borobudur. Prasasti Kayumungan memberitahu bahwa bagian puncak Borobudur dibuat menjadi sebuah altar berbentuk roda berkat rancangan Pangeran Putri. Altar ini dibayangkan sebagai tempat kediaman para jina atau jinalaya, setara dengan Buddha Ksetera. Di puncak Borobudur ini pula ditempatkan stupa induk yang secara spiritual menjadi pangkal dan ujung Borobudur. Secara demikian, stupa utama menginduki seluruh kerumunan di Borobudur dan karenanya diberi nama Gusti Kerumunan, Gusti Segenap Kebajikan, Gusti Pekat Rahasia atau Sri Ghananatha. Nama banyak arti ini terjadi karena kata Gana dalam bahasa Sanskerta punya arti banyak. Di samping berarti kerumunan, kata Sanskerta Gana juga berarti kebajikan mulia, pekat rahasia, dan pangkat tiga dari sebuah bilangan DSB. Kerumunan yang dimaksud oleh Prasasti Kayumungan adalah para yang Arya yang dikukuhkan bersama-sama dengan pengukuhan Sri Ghananatha. Mengikuti kitab Sanhyan Kamahayanikan, Sri Ghananatha di Borobudur adalah juga Batara Hyan Buddha atau Sanhyan Divarupa. Arca-arca Buddha di dalam stupa-stupa berterawang melambangkan Batara Ratnatraya atau Buddha, Dharma, dan Sangha yang diwakili oleh Batara Sri Sakyamuni, Batara Sri Lokesvara, dan Batara Sri Vajrapani. Kedudukan mereka dibedakan secara halus melalui terawang atau mata sapi atau gavaksa berbentuk wajik dan bujur sangkar, dan harmika berbentuk bujur sangkar dan persegi delapan. Lalu, arca-arca Buddha direlung-relung di atas langkan lantai persegi mewujudkan Batara Pancatathagata, yakni Batara Sri Vairocana di tengah, Batara Aksobhya di sisi timur, Batara Ratnasambhava di sisi selatan, Batara Amitabha di sisi barat, dan Batara Amoghasiddhi di sisi utara. Mereka semua membentuk kerumunan para yang Arya yang menyertai Sri Ghananatha sewaktu dikukuhkan. Sebutan lain untuk Sri Ghananatha yang dipakai oleh Prasasti Kayumungan adalah Amulasimha yang berkekuatan atau sakti tanpa batas atau Amitabhala. Secara harfiah, kata Sanskerta Amulasimha berarti singa di akar yang dipakai sebagai kontras terhadap Sakyasimha, singa suku Sakya, salah satu julukan Sakyamuni atau Buddha Gautama. Kontras ini digunakan untuk mengacu ke ketuhanan tertinggi, Adi Buddha, yang seperti dijelaskan juga di Sanhyan Kamahayanikan. Berkekuatan menaklukkan musuh sakti dan mampu memenuhi segala harapan termasuk membebaskan semua makhluk dari tumimbal lahir. Membuat sebuah mandala rahim atau garbhadhatu mandala mulai dari perhitungan kisi-kisi. Sebuah kisi dibagi tiga secara horizontal maupun vertikal.
Tiap kisi dari kisi-kisi berukuran 3x3 bisa dipecah 3 lagi, sehingga membentuk kisi-kisi berukuran 9x9, begitu seterusnya. Kalau angka 3 dipangkatkan 3, maka kita mendapatkan angka 27. Kalau jumlah kisi dalam kisi-kisi berukuran 27 kali 27 dihitung, kita peroleh jumlah 729 kisi. Bilangan 729 ini adalah jumlah arca Buddha di semua sisi Borobudur. Bila kita tempatkan 108 arca Buddha tak kasat mata masing-masing di bagian nadir dan zenit Borobudur, 108 arca Buddha di atas langkan tiap sisi teras lantai persegi, juga 72 arca Buddha di dalam stupa-stupa berterawang. Lalu stupa induk mewakili 9 arca Buddha. Secara demikian, perhitungan kisi ini berdasar bilangan 27 yang adalah gana dari bilangan prima 3 atau 33. Perhitungan ini melandasi penyebaran jumlah arca Buddha di Borobudur yang berjumlah 108 hitung yang selangkan tiap sisi lantai persegi berbilangan seperti jumlah cahaya dharma di Borobudur Lokamukha. Tetapi jumlah keseluruhannya di 4 langkan persegi Borobudur adalah 432. Seperti 108, bilangan 432 ini tidak dipilih sembarang karena ia bisa bermakna sebagai singkatan dari bilangan kalpa atau 4. 320. 000 tahun manusia yang menurut perhitungan kosmologi Hindu adalah setara dengan setengah hari Brahma. Secara demikian, lantai persegi berlangkan yang berhiaskan arca Buddha itu sebenarnya melambangkan sebuah kalpa atau dalam hal ini adalah kalpa baik atau Bhadra Kalpa. Pita Bhadra Kalpa yang melilit candi di lantai persegi adalah salah satu perlambangan khas untuk sebuah mandala Vajra atau Vajra Dhatu Mandala. Jadi, dipandang dari keseluruhan denah horizontalnya, Borobudur melambangkan gabungan mandala rahim dan Vajra. Atau, dengan kata lain, Candi Borobudur adalah sebuah mandala alam dharma atau dharma dhatu mandala dalam bentuk 3 dimensi berukuran besar yang tiada duanya di dunia. Prasasti Kayumungan juga mencatat bahwa bagian bawah Borobudur diperbesar oleh Raja Samaratunga agar biara ini menjadi berlapis 10. Bila dihitung dari teras lantai persegi terbawah hingga teras lantai melingkar seluruh lapisannya ada 10 lapis. Stupa induk berada di lapis ke-11. Berdasar total lapisan ini, Borobudur dirancang melambangkan 10 tingkat bodhisattva atau dasa bumi dan stupa induk berada di tingkat Tathagata atau Tathagata bumi. Perlambangan ini selaras dengan penamaan Bhumi Sambhara seperti disebut di Prasasti Tri Tepusan. Nama ini bisa ditelusuri berasal dari kata majemuk Tathagata Bhumi Sambhara Cnanani yang kedapatan di bab Indriyasvara dalam kitab Gandavyuha Sutra. Perubahan rancangan yang disebut di Prasasti Kayumungan dikuatkan oleh bukti-bukti perubahan yang ada di kaki tertutup di dasar candi dan di dasar lantai melingkar di puncak Candi Borobudur. Melalui bukti perubahan ini dan pedoman baku membangun sebuah stupa, menjadi jelas kiranya bahwa arsitek Borobudur semula merancang sebuah stupa untuk memperingati 4 peristiwa suci dalam kehidupan Sakyamuni. Tetapi kemudian, rancangannya diubah untuk menjadikan Borobudur memperingati 8 peristiwa mujizat dalam kehidupan Sakyamuni. Pengetahuan dan gagasan memperingati 8 peristiwa mujizat ini didukung oleh banyaknya stupika tanah liat bergendong 8 stupika yang ditemukan di pekarangan Borobudur dan berasal dari sekitar masa Borobudur dibangun. Bentuk akhir Borobudur secara vertikal mengikuti pedoman baku pembangunan 8 buah caitya agung atau Astamahastana Caitya sambil sekaligus memadukan yang 8 itu menjadi sebuah caitya terpadu. Menurut lokasinya, 8 peristiwa mujizat itu terjadi dalam perimeter kawasan jelajah Sakyamuni. 8 lokasi itu menjadi situs ziarah umat Buddha.
pembuatan 8 buah Caitya Agung setelahnya berfungsi menggantikan lokasi peristiwa mujizat yang secara fisik terletak sangat berjauhan itu agar berada berkumpul berdekatan di sebuah situs saja, sehingga memudahkan umat Buddha melaksanakan ziarahnya. Pembangunan Candi Borobudur memungkinkan umat Buddha melaksanakan ritual berjalan keliling atau pradaksina mengelilingi Borobudur laksana berziarah ke 8 lokasi peristiwa mujizat yang terjadi dulu dalam kawasan jelajah dan kehidupan Sakyamuni di Madhya Desa, India. Pengertian ini disokong oleh keyakinan orang Jawa sejak zaman sebelumnya bahwa kawasan Jawa Tengah dipercaya merupakan replika dari Madhya Desa. Tuturan kelahiran ilahi di panel relief Lalita Vistara memperlihatkan dinding double alih-alih triple Kutagara yang menjadi wahana bodhisattva sewaktu turun dari surga Tusita, memasuki dan lalu menetap di rahim ibunya. Mengikuti rincian di kitab Lalita Vistara, dinding double ini rupanya dibuat secara sengaja, karena bagian atas candi khususnya mewujudkan lapisan dinding ketiga dari pahatan Kutagara yang digambar di relief. Secara demikian, Borobudur mewujudkan gambaran Jawa tentang Kutagara Sakyamuni yang di dalamnya mengandung banyak sifat tak lumrah sebuah Kutagara. Bila di Sutra Teratai atau Sadharma Pundarika Sutra, sebuah Kutagara adalah juga stupa dan wahana bodhisattva. Di kitab Lalita Vistara, Kutagara bisa dipertukarkan dengan istilah-istilah lain, seperti misalnya Garbha atau Rahim, atau Sri Garbha atau Rahim Mulia, Ratnavyuha atau Keramat Permata, dan Caitya atau Candi. Lalu, kalau kitab Lalita Vistara menyebut arsitektur Candi Borobudur sebagai Kutagara Prasada, maka di Jawa di kitab Sanhyaka Mahayanikan, arsitektur ini disebut Stupa Prasada. Dari bagan-bagan yang diurai barusan tampak bahwa Borobudur dirancang sebagai sebuah paduan selaras konstruksi rumit yang mewujudkan perumpamaan jala indera atau indera jala semesta. Setiap komponen mencerminkan atau dicerminkan oleh komponen lainnya, sehingga tiap komponen tidak berdiri sendiri, melainkan saling bergantung satu sama lain terhadap komponen lainnya. Secara demikian, Borobudur disiapkan menjadi sebuah mandala yang membuat pelaku spiritual bisa melaksanakan laku dan tekad Samantabhadra atau Samantabhadra. Laku spiritual mandala dipertunjukkan melalui khususnya panel relief Gandavyuha menegaskan cara pandang umat Buddha Jawa pada zamannya, seperti yang ditempuh berguru pada 52 orang atau Papancasat Arya Sudhana Paryupasita Kalya Amitrani. Mereka terdiri dari baik pria maupun wanita, tua maupun muda, raja maupun orang biasa, dan berasal bukan hanya dari kalangan agama Buddha, melainkan juga dari berbagai latar belakang kalangan spiritual, seperti Mahadeva, Vasumitra atau seorang Bhagavati dari perguruan Vishnu, dan Sivaragra atau seorang Brahmana. Di Borobudur, Mahadeva tegas digambarkan sebagai Siva. Jadi, sejalan dengan gagasan Jala Indra yang melatar belakangi penataan Candi Borobudur, agama Buddha yang digelorakan oleh Borobudur secara lugas menandaskan pencapaian pencerahan spiritual terluhur bisa diraih melalui banyak jalan, dan perolehan demikian tidak semata-mata milik khusus perguruan spiritual tertentu saja. Peta untuk mengarungi sebuah Samantabhadracarya Pranidhana Mandala yang tercipta di Candi Borobudur disajikan di kitab Sanhyaka Mahayanikan. Melalui kitab ini, seorang pelaku spiritual bisa membaca bahwasannya Candi Borobudur adalah juga sebuah peta 3 dimensi yang mewakili 4 tahap perjalanan spiritual yang disebut di kitab Sanhyaka Mahayanikan, yaitu tahap Jalan Agung atau Mahamarga, Jalan Tertinggi atau Paramamarga, Rahasia Agung atau Mahaguhya, dan Rahasia Tertinggi atau Paramaguhya. Lantai persegi paling bawah melambangkan Jalan Agung, lantai persegi berlangkan sebagai Jalan Tertinggi, dan lantai melingkar sebagai Rahasia Agung.
Lantai dasar adalah lokasi untuk ritual inisiasi, penempatan sajen, juga pemberdayaan. Lantai persegi berlanggan memeragakan semua laku untuk menyempurnakan kebajikan dalam kerangka perangkat 10 kesempurnaan atau dasa paramita yang dirumuskan di kitab Sanhyan Kamahayanikan. Lantai melingkar yang mengalasi stupa-stupa berterawang menunjukkan keadaan pelaku spiritual atau yogisvara mulai menampak dan mengalami keberadaan Buddha. Stupa induk melambangkan keadaan pelaku spiritual bukan hanya menampak secara langsung dan jelas, melainkan juga meraih rahasia tertinggi atau kebuddhaan yang tiada taranya, yang pekat rahasia atau Paramaguhyata Thagata. Dalam tahap pencapaian kebuddhaan terluhur itu, kitab Sanhyan Kamahayanikan merekam sebutan Adi Buddha. Keberadaan arca Buddha di dalam stupa induk yang kemudian sering dinamakan sebagai arca tak selesai adalah perwujudan keadaan yogisvara sewaktu meraih tingkat merealisasi Adi Buddha. Pemakaian istilah Buddha Carita di prasasti Kayumungan dan kitab Sanhyan Kamahayanikan memberi petunjuk penting mengenai alasan pemilihan sutra-sutra yang ditampilkan dalam bentuk relief di tembok lantai persegi Borobudur. Semua sutra yang dipahat di situ memberikan laku Buddha atau Buddha Carita. Pemberian laku Buddha tersarikan ke dalam 10 tekad agung Samantabhadra. Tekad-tekad agung ini juga tercermin dan terangkum dalam 62 sajak Bahadracari. Ini semua digelar di 72 panel relief Bahadracari di tembok utama lantai persegi berlanggan keempat. Sebagaimana diisyaratkan oleh panel relief terakhir di lantai ketiga sebelum seseorang beranjak ke lantai keempat. Relief Bahadracari berlaku sebagai penutup bagi semua rangkaian relief laku Buddha yang ditampilkan sebelumnya. Bagi pelaku spiritual, Bahadracari bukan saja berguna sebagai penuntun laku dan tekad, melainkan juga menjadi sumber memahami 7 komponen sembahyang tiada tandingan atau Anuttara Puja. Liturgi sembahyang Anuttara Pujanya sendiri terlestarikan di Bali. Seperti disebut di dalam Bahadracari maupun liturgi Anuttara Puja ini, 7 komponen sembahyangnya adalah 1. Memberi hormat atau vandana. 2. Memberi pujian atau pujana. 3. Mengaku salah dan bertobat atau papadesana. 4. Bertepa selira, menerima, menyenangkan atau anumodana. 5. Memohon Buddha memutar roda Dharma atau Adhyasana. 6. Memohon Buddha tinggal di dunia atau Yacana. 7. Melimpahkan jasa atau Parinamana. Keberadaan Borobudur dengan demikian sesungguhnya memberi kesempatan kepada seorang pelaku spiritual bukan hanya untuk meneladani laku Buddha, melainkan juga untuk melakukan ritual pradaksina dan Anuttara Puja. Menghayati dan mengamalkan laku Buddha serta ritual-ritual di hadapan Candi Borobudur adalah beberapa pintu dari 84. 000 pintu Dharma yang diajarkan Sakyamuni kepada para pelaku spiritual untuk meraih pencerahan spiritual terluhur.